Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis adalah sumber hukum kedua dalam Islam. Bicara hadis, kita tidak bisa lepas dari nama Imam Muslim, ulama ahli hadis penyusun kitab Sahih kedua setelah Sahih Bukhari. Nama lengkap beliau adalah Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Ward bin Qausiyat Al-Qusairi An-Nasaiburi. Qausiyat kadang disebut dengan Qawisiyat. Imam Muslim juga memiliki panggilan Abu Hasan. Ia seorang imam besar, hafiz, hujah, dan shodiq. Hafiz di masa lalu tidak sama istilah hafiz di masa sekarang. Jika di masa sekarang, hafiz adalah seorang muslim yang hafal Al-Quran 30 juz. Di masa ulama terdahulu, hafiz adalah seorang ulama yang hafal hadis minimal puluhan ribu hadis. Beliau termasuk Al-Qusairi, yakni penisbatan kepada kabilah Qusair bin Ka'ab bin Rabi'ah, kabilah yang banyak melahirkan ulama. Imam Muslim lahir pada tahun 204 Hijriah, tahun wafatnya Imam Syafi'i. Lahir di kota Naisabur, kota terbaik di Khurasan. Karenanya, beliau adalah An-Naisaburi. Ayahnya Al-Hajjaj adalah seorang guru dan termasuk ulama. Sejak kecil, Muslim bin Al-Hajjaj hidup dalam suasana cinta ilmu. Keluarganya juga termasuk kaya, keluarga pedagang. Kelak, Muslim bin Al-Hajjaj menjadi pembisnis kaya raya yang hidup berkecukupan dan mampu membiayai perjalanan, rihlah serta dakwahnya sendiri. Sejak kecil, Muslim bin Al-Hajjaj tekun belajar. Pada usia 12 tahun, ia mulai belajar hadis meskipun tidak ada yang tahu kapan ia hafal Al-Quran. Hampir pasti ia sudah hafal Al-Quran sejak masa kecil, sebagaimana para ulama besar lainnya. Pada usia 18 tahun, Muslim sudah belajar dari ulama ternama Yahya bin Yahya At-Tamimi. Pada usia 20 tahun, ia menunaikan ibadah haji, kemudian belajar kepada para ulama di Mekah, terutama kepada Al-Qanabi. Sebelum genap 30 tahun, ia telah melakukan rihlah ke berbagai negara sehingga mendapatkan banyak hadis dan ilmu dari banyak ulama, mulai dari Khurasan, Rai, Hijaz, Mesir, dan wilayah-wilayah lain. Rihlah juga ia lakukan setelah usia itu. Secara fisik, Imam Muslim memiliki postur tubuh yang tinggi dan good looking. Penampilannya rapi, wajahnya tampan, pakaiannya juga bagus. Seringkali ujung sorban terurai di antara kedua pundaknya. Tidak mengherankan jika pakaiannya bagus, sebab Muslim adalah seorang pedagang kain yang kaya raya. Ia juga terkenal sebagai seorang yang dermawan dan banyak menggunakan kekayaannya untuk sedekah dan membantu orang yang membutuhkan. Beliau seorang ulama yang dihormati para pembesar kerajaan. Mereka mempersilahkan beliau untuk memimpin sholat dan kaum muslimin mengikutinya. Beliau juga dikenal sangat jujur dan penuh kemuliaan. Kami tidak akan pernah sepi dari kebaikan selama Allah masih memberikan kesempatan kepadamu berada di tengah-tengah kaum muslimin, kata Abu Amr Ahmad bin Al-Mubarak. Imam Muslim memiliki ingatan yang sangat kuat. Para ulama mengakui kecerdasan dan kejeniusannya. Orang paling hafiz di dunia ini ada 4. Abu Za'roh di Rey, Muslim di Naisabur, Ad-Darimi di Samarkand, dan Muhammad bin Ismail di Bukhara, kata Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Faro mengatakan tentang muridnya, Muslim adalah ulamanya manusia dan gudang ilmu. Saya tidak mengetahuinya kecuali kebaikan. Aku telah menulis kitab karyaku, Sahih Muslim. Ini dari 300.000 hadis pilihan yang masmu'ah, kata beliau. Penyusunan kitab Sahih Muslim sendiri memakan waktu 15 tahun, waktu yang cukup lama untuk menulis sebuah kitab. Namun,
Karena ini adalah kitab hadis yang penyusunannya sangat teliti, ia tergolong cepat. Sebagaimana ulama menyebutkan, untuk bisa menyusun kitab hadis seotentik Sahih Muslim butuh waktu 200 tahun. Imam An-Nawawi mengatakan, Imam Muslim dalam mencantumkan hadis dalam kitab karyanya As-Sahih menempuh jalan yang sangat cermat, teliti dan wara'i, dengan pengetahuan yang dalam di bidang hadis. Penyusun Sahih Muslim ini memiliki guru yang sangat banyak. Setiap kali rihlah di satu kota, ia berguru kepada banyak ulama di kota tersebut. Ia telah melakukan rihlah ke berbagai kota dan mendapatkan guru-guru terbaik dalam jumlah besar. Ia juga berguru kepada Imam Bukhari. Bahkan Imam Bukhari termasuk ulama yang paling berjasa dalam membentuk keilmuannya. Kalau tidak ada Imam Bukhari, Imam Muslim tidak akan bisa seperti ini dan tidak akan menghasilkan karya seperti Sahih Muslim ini, kata Ad-Daruquthi. Imam Muslim juga berguru kepada sebagian gurunya Imam Bukhari. Karenanya tidak mengherankan jika sebagian hadis dalam kedua Sahih itu sama. Jumhur ulama sepakat bahwa Sahih Bukhari merupakan kitab paling sahih setelah Al-Quran. Baru setelahnya adalah Sahih Muslim. Mereka sepakat bahwa Sahih Bukhari lebih unggul daripada Sahih Muslim. Namun demikian, ada sebagian ulama yang lebih mengutamakan Sahih Muslim. Di antaranya adalah para ulama Maroko. Al-Hafiz Abu Ali An-Naisaburi mengatakan, tidak ada kitab di kolong langit ini yang lebih sahih dibandingkan Sahih Muslim. Di antara keunggulan Sahih Muslim adalah sistematika penyusunannya. Satu hadis ditempatkan dengan berbagai macam sanad dan aneka redaksi matanya, sehingga orang yang mempelajarinya lebih cepat memahami dan mengambil manfaatnya. Imam An-Nawawi mengakui keunggulan ilmu dan sistematika ini. Melalui Sahih Muslim dapat diketahui betapa kokoh keilmuan Imam Muslim, sistematikanya yang tertib serta periwayatannya hadis yang baik dan belum pernah ada sebelumnya adalah bukti nyata. Namun beliau meluruskan, meskipun ada keunggulan Sahih Muslim atas Sahih Bukhari, secara keseluruhan Sahih Bukhari tetaplah lebih unggul. Pertama, kriteria penerimaan hadis Imam Bukhari lebih ketat. Bagi Imam Bukhari, an-ananah bukan mustosial, sebagaimana sami'tu, kecuali terbukti bahwa kedua perawi pernah bertemu. Kedua, Sahih Bukhari lebih sahih daripada Sahih Muslim, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Ketiga, Imam Muslim adalah murid Imam Bukhari dan mengakui keunggulan gurunya. Beliau memilih hadis atas petunjuk Imam Bukhari. Baru setelah itu mengoreksi dan memilih hadis-hadis riwayatnya. Setelah sekitar 16 tahun dari ribuan kitab hadis. Imam Muslim wafat pada usia 57 tahun. Sebelum wafat, beliau mengalami sakit perut setelah kelelahan dan makan kurma hadiah. Kisahnya, sewaktu beliau mengajar, ada murid menanyakan sebuah hadis yang beliau belum mengetahuinya. Beliau lantas masuk kamar dan semalaman mencari hadis itu. Saat meneliti hadis tersebut, beliau disuguhi kurma hadiah dari seseorang. Sambil meneliti semalaman, beliau menghabiskan satu persatu kurma tersebut. Paginya, Imam Muslim menemukan hadis tersebut, namun sejak saat itu, beliau sakit perut. Sebagian ulama menyebutkan dua hal itu sebagai faktor penyebab sakitnya, yakni kelelahan dan makan kurma tersebut. Akhirnya, Imam Muslim wafat pada Ahad petang, 4 Rajab 261 Hijriah. Beliau dimakamkan keesokan harinya, 6 Rajab 261. Begitu banyak orang yang datang untuk sholat jenazah dan memakamkannya. Beliau tiada, tapi ilmunya abadi sepanjang masa. Pahala jariah terus mengalir
saat kaum muslimin terus mempelajari hadis dari Sahih Muslim karyanya